Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jamin anggaran untuk bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh tersedia. Meskipun anggaran BNPB pada 2025 dipangkas lebih dari separuhnya dibandingkan tahun lalu, Purbaya pastikan apabila dana tersebut kurang, Kementerian Keuangan siap mengucurkan tambahan. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 3 Desember 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah bagaimana bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di 3 provinsi, yakni Provinsi Aceh, kemudian juga ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Data dari BNPB, ini merupakan data sementara, lebih dari 744 warga meninggal dunia akibat bencana banjir dan juga tanah longsor di 3 provinsi. Banyak juga yang masih belum ditemukan dan juga masih hilang. Tentu saja ini menjadi keprihatinan kita bersama dan juga kedukaan bagi Indonesia. Dan kita berharap tentu saja bencana ini agar pemerintah pusat ini juga menetapkan status bencana nasional, begitu ya. Banyak yang berharap seperti karena itu. Banyak yang berharap seperti itu. Bahkan kepala daerah saja di wilayah Aceh, di kabupaten-kabupaten di Aceh ini sudah menyerah untuk menangani bencana karena memang keterbatasan kemampuan dan juga anggaran. Ya, betul. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Adisti tadi, ada 700 orang yang merupakan korban jiwa. Dan juga di headline Kompas pada hari ini, ratusan warga belum ditemukan. Data dari BNPB, Adisti, hari ini hingga 551 orang korban hilang. Ini yang ya turut mendapatkan perhatian pemerintah pusat sebenarnya ya, bahwa sampai saat ini korban jiwa terus bertambah, korban hilang terus bertambah. Dan juga bukan hanya itu, mereka yang masih terisolir, Adisti. Betul. Apalagi kemarin Adisti juga sempat berdialog dengan salah satu bupati di wilayah Nagan Raya, yang mengatakan bahwa bagaimana sampai saat ini juga ada bantuan yang memang belum didapatkan oleh mereka yang menjadi korban bencana tersebut. Selain itu juga mereka berada di daerah terisolir. Bukan hanya belum mendapatkan, tapi bagaimana pemerintah juga bingung mau memberikan bantuan tersebut. Kenapa? Karena aksesnya terputus. Dan salah satu caranya adalah melalui jalur udara. Airdrop itu tadi. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perhatian kita semua. Termasuk juga tadi kita melihat di headline Sapa Indonesia Pagi adalah bahkan sampai layanan rumah sakit saja sudah menyerah. Iya, betul. Ya, dipulangkan. Dipulangkan pasien dengan pakai tempat tidur rumah sakit, bahkan yang sakit saja sampai harus tidur di SPBU tadi. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua, begitu ya, untuk pemerintah pusat untuk bisa bergerak dengan cepat, begitu ya. Bagaimana untuk, memang ini masif sekali, begitu ya, tapi kemudian upaya-upaya ini sampai saat ini pasti sangat dinanti dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tidak hanya soal bencana banjir dan juga tanah longsor, tapi yang terbaru kemarin ini bahkan Gunung Marapi di Sumatera Barat ini juga mengalami erupsi. Oke, ini ya kita harapkan ke depan ya perhatian pusat, pemerintah pusat yang lebih ya diberikan kepada, ya memang sebenarnya saat ini semua jajaran mulai dari presiden hingga para pembantunya turut dalam penanganan ini, tapi ya kita harapkan tidak ada lagi korban jiwa maupun korban hilang dalam peristiwa ini dan mereka yang terisolir bisa segera mendapatkan bantuan. Oke, nanti juga kita akan ada dialog bersama dengan Gubernur Sumatera Barat dan juga kepala daerah lainnya untuk melihat bagaimana penanganan dari kepala daerah di wilayah mereka. Tapi sebelum sampai ke situ, Saudara, kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi. Ada peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di ruas tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur. Akibatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bogor sempat macet panjang. Mobil pickup ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 12 Cipayung, Jakarta Timur.
Saksi bilang insiden berawal dari mobil pickup yang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor menabrak truk di depannya. Mobil pickup tersebut kemudian ditabrak kembali oleh truk kontainer di belakangnya. Pengemudi mobil pickup yang sempat terjepit telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sama depan kontainer, ketabrak sama mobil sayur. Udah mobil sayurnya ketabrak sama kontainer ini. Sama kontainer ini ya. Oh, tes ya. Itu dia yang mobil yang korban nabrak depan, terus dia ketabrak lagi dari belakang. Oh. Gitu. Lalu? Nah, udah gitu kan biar si korbannya mah udah dibawa ke rumah sakit. Ya mudah-mudahan aja selamat sih, tadi mah udah kritis banget. Saudara, seorang kepala sekolah ditemukan meninggal di ruang guru di sekolah yang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Semua murid dipulangkan. Seorang kepala sekolah ditemukan meninggal di ruang guru salah satu sekolah di Cilincing, Jakarta Utara. Guru dan wali murid yang berada di lokasi histeris mengetahui kejadian ini. Polisi yang tiba langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban dan memasang garis polisi di lokasi. Penyebab kematian korban masih diselidiki tim Polsek Cilincing. Oleh 2 orang murid dan wali murid, karena hari ini hari pertama ujian, mereka ingin melunasi pembayaran agar dapat ujian. Tapi ketika dibuka, ditemukan kepala sekolah yang aktivitas terakhir dia malam hari membeli kopi, membayar hutang. Selepas itu tidak nongol lagi, tidak ketemu lagi, tidak keluar sampai pagi ditemukan. Artinya tinggal di sini atau gimana? Ya kebetulan kepala sekolah ini seorang diri, duda, potensinya ya seorang diri lah. Nah, setelah kami peroleh informasi dari masyarakat bahwasanya ada mayat di salah satu sekolah, kemudian kami beserta dengan tim Iden dari Polres Metro Jakarta Utara langsung mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP. Korban ditemukan di dalam ruang guru. Nah, ketika kita melakukan olah TKP, kita menemukan barang-barang korban, diantaranya yaitu sepeda motor korban ada di dalam, kemudian ada handphone korban, tas korban, dan lain sebagainya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Gedung Merah Putih KPK, Ridwan Kamil bilang pemeriksaannya digunakan untuk meluruskan informasi terkait dengan pengelolaan anggaran iklan Bank BJB. Kata RK, ia tidak mengetahui dan tidak pernah menerima apapun dari aliran dana yang diduga menyimpang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan Bank BJB. Pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini, karena dalam tupoksi gubernur aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, 1 oleh direksi, 2 oleh komisaris selaku pengawas, 3 oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. 3 ini tidak memberi laporan semasa saya jadi. Informasi dari bencana, Saudara, kita ke Aceh. Terjangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga meluluhlantahkan wilayah itu. Menyebabkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum termasuk sejumlah kendaraan rusak terseret banjir. Kawasan Kuala Simpang, Aceh Tamiang luluh lantak usai diterjang banjir pada Rabu dini hari. Tak hanya kerusakan rumah, sejumlah mobil terseret banjir terdapat di sejumlah ruas jalan. Tak hanya mobil pribadi, truk tangki juga ikut terseret banjir. Aceh Tamiang salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat tinggi banjir dari wilayah Langkat, Sumatera Utara dan akses yang terputus menuju Banda Aceh. Masih dari Aceh, Saudara, sebuah rumah sakit di Aceh Tamiang meminta seorang pasien korban banjir untuk pulang karena obat habis dan tidak ada lagi layanan.
Pasien tersebut akhirnya bertahan di SPBU dengan kondisi yang masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Warga yang menjaga ayahnya yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit ini mengungkap pihak rumah sakit menyatakan keadaan semakin tidak kondusif imbas banjir bandang. Karena tidak memiliki kendaraan dan warga dan ayahnya ini menumpang mobil truk dan bertahan di SPBU Semadem Aceh Tamiang menunggu dijemput pihak keluarga. Bu Susi, kalau boleh tahu Bapak sakit apa, Bu? Sakit diabetes. Lalu bagaimana bisa ini ranjang rumah sakit sampai di SPBU ini, Bu? Kepala rumah sakit itu Bapak Dr. Andika, kan kita kursi roda udah nggak ada kan, jadi kami disuruh pulang karena perawatan juga udah nggak ada, bahan makan juga nggak ada, obat juga nggak ada. Ya jadi yang nggak bisa berjalan ya suruh bawa tempat tidur ya, suruh bawa pulang. Kalau boleh tahu di rumah sakit mana sebelumnya Ibu Bapak dirawat dan juga bagaimana situasinya pada saat itu, Ibu? Di rumah sakit Karangbaru. Seperti apa situasi di sana? Ya gitulah karena banjir gitu kan. Boleh diceritakan Ibu bagaimana mencekamnya situasi di sana? Ya banjir itu kan jam berapa tuh ya, jam 7 itu udah masuk air kan. Udahlah kami sorong-sorong lah terus kan pasien ini ke lantai 2 atas itu. Jangan. Lalu seperti apa Bu pada saat kejadian? Nggak tahu bilang lagi lah Pak, di situ rame lah semua kan. Yang di mana orang pengungsian, di mana kita sakit semua tuh di lantai 2. Kabarnya juga banyak jenazah Bu ya di lantai 1. Iya, jenazah itu kan karena memang udah sakit, itu kan udah meninggal di rumah sakit gitu. Jadi ya setiap hari tuh udah ada aja yang meninggal gitu. Lalu tadi sampai di sini tuh seperti apa Bu? Menumpang mobil atau seperti apa? Kami menyorong ini dari rumah sakit sampai ke jembatan Kuala Simpang itu ada mobil tronton. Itulah dinaikkan kami sama supir itu. Untuk rumah seperti apa sayang? Rumah nggak tahu, katanya nggak ada lagi lah, yang udah hancur lah kayak gitulah. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Firdianto bilang masih ada 20 hingga 30 titik wilayah yang terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca diterjang banjir dan longsor. Banyak jalur terputus dari Tarutung menuju Sibolga. Saudara, Kepala Basarnas Marsikal Madia Muhammad Syafi'i bilang sudah tidak ada daerah terisolasi akibat banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Basarnas sudah tidak menerima laporan ada daerah terisolasi akibat banjir dan longsor. Semua wilayah bisa dijangkau dengan pesawat maupun sarana laut. Apakah masih ada daerah yang terisolasi nggak Pak? Apa? Apakah masih ada daerah yang terisolir nggak Pak? Seperti Aceh, Tamiang, Singkil itu gimana Pak? Ada atau tidak daerah yang terisolasi tentunya dari laporan. Kita ketergantungan dari laporan. Tapi bagi Badan SAR nasional tidak ada kata-kata daerah terisolasi karena kita bisa menjangkau entah itu dengan pesawat maupun kita dengan sarana laut. Yang terputus adalah transportasi darat. Biasanya seperti itu daerah terisolasi. Sehingga kadang-kadang daerah terisolasi itu sarana darat tidak masuk, kemudian listrik padam, kemudian jaringan komunikasi terputus. Itu sih Pak. Daerahnya di mana saja? Yang saya bilang daerah terisolasi sebenarnya Sudah terbuka. iya, saat ini sudah terbuka. Kalau misalkan ada, berarti kan ada laporan. Saat ini sudah tidak ada laporan tentang itu. Sementara itu Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Firdianto bilang saat ini masih ada 20 hingga 30 titik wilayah yang terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca bencana diterpa bencana banjir dan longsor besar. Maijen Rio bilang banyak jalur yang terputus di rute dari Tarutung menuju Sibolga. Satgas Gabungan TNI Polri telah diterjunkan untuk
membuka kembali jalur tersebut. Wilayah yang betul-betul terisolasi adalah kurang lebih ada sekitar 20 sampai dengan 30 titik di wilayah Tapanuli Tengah di rute dari Tarutung sampai dengan Sibolga. Itu memang daerahnya yang kiri kanannya adalah lembah dan jurang, kemudian akibat bencana tanah longsor dan hujan deras ini mereka terputus jalannya sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, roda 2 menuju ke situ sehingga terputus jalur logistiknya, Mas. Dari Aceh kita beralih ke Sumatera Barat yang memasuki hari keempat pembersihan pasca bencana di Kota Padang. Kayu gelondongan yang terbawa banjir kini masih memenuhi pantai Parkit. Sudah 4 hari sekitar 150 petugas dinas kebersihan Kota Padang masih membersihkan pantai dengan 1 unit alat berat. Ribuan potongan kayu gelondongan masih memenuhi pantai Parkit, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Potongan kayu ini hanyut terbawa banjir saat banjir bandang menerjang Kota Padang pada 27 November lalu. Hingga kini belum ada keterangan mengenai asal kayu gelondongan yang terbawa banjir. Keterbatasan alat seperti gergaji mesin juga membuat pembersihan berjalan lambat. Aktivitas yang ditugaskan dari Dela Kota Padang sudah 4 hari. 4 hari sekarang ya. Kesulitan kita melakukan pembersihan ya Pak? Ya, untuk kesulitan dari Dela nampaknya kan begitu gelondongan kayu begitu besar, tentu harus dipotong untuk memerlukan alat-alat berat seperti kan sensor pemotongan kayu besar ini. Itu yang adalah yang kesulitan untuk pembersihan ini. Hingga kini saudara, pemerintah pusat masih meninjau dampak banjir bandang di Sumatera. Hari Selasa giliran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke Sumatera Barat. AHY meninjau kondisi jalan Lembah Anai yang putus total akibat banjir dan longsor. Selasa sore Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kondisi Lembah Anai pasca banjir bandang. AHY meminta masyarakat bersabar karena Balai Jalan Nasional sedang membangun jalan sementara. 4 alat berat dikerahkan. Jalan Lembah Anai merupakan penghubung Padang Bukit Tinggi hingga Pekanbaru Riau. AHY menjelaskan perbaikan jalan nasional harus segera rampung. Pasalnya, Jalan Lembah Anai merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Dalam 2 minggu, Jalan Lembah Anai ditargetkan dapat dilalui 1 lajur kendaraan secara bergantian dengan sistem buka tutup. Ruas jalan utama ini terputus, maka bisa dikatakan akan sangat mengganggu bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melihat secara langsung sekaligus memastikan. Sekali lagi kami ingin memastikan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya, terutama alat-alat berat ekskavator yang sudah digelar dan dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini. Tentu butuh waktu. Salah satu titik pencarian korban banjir hingga saat ini adalah di kawasan Jembatan Kembar Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan bagaimana pencarian korban hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Reza Pratama yang sudah berada di lokasi. Reza, selamat pagi. Hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban banjir di sana yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ya baik, Mario dan juga saudara, selamat pagi. Proses pencarian memang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, begitu ya. Ada metode pencarian, begitu, ada yang bisa kami sebutkan adalah metode 2 titik, begitu ya. Pencariannya mulai dari titik atas dan juga titik bawah. Kalau dari titik atas itu mulai pencariannya dari Jembatan Kembar Silayang Padang Panjang, begitu ya, hingga di titik bawah satunya lagi adalah di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian terus dilakukan oleh tim SAR mulai pukul 8 pagi setiap harinya hingga gelap atau sekitar pukul 6 sore, begitu. Sehingga saat ini ada 38 orang
yang dinyatakan hilang yang memang masih dilakukan pencarian oleh tim SAR, dan 36 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia begitu. Kemudian bisa kami gambarkan kalau di belakang saya ini adalah jalan nasional. Juru kamera Abdul Rohim ini akan memperlihatkan jalan tertutup begitu ya, tertutup oleh longsoran dari tebing begitu, sehingga memang ini adalah jalan nasional yang menghubungkan ke arah Lembah Anai, kemudian ke Kabupaten Padang Pariaman, dan sebaliknya ke arah Padang Panjang. Nah, beberapa warga memang yang beraktivitas pada pagi hari ini memaksakan begitu ya, bisa jika dilihat dari visual, karena kalau tidak melewati jalan yang terputus saat ini akan memutar lebih jauh begitu. Bisa kami gambarkan kalau akses yang tertutup saat ini untuk menuju ke lokasi Kota Padang dari tempat kami melaporkan ini kurang lebih 2 jam begitu ya. Namun karena jalan nasional ini tertutup, warga harus memutar jika ingin ke arah Padang Panjang ini melalui Sitinjalawik, atau bisa dikatakan 2 kali lipat lebih lama atau sekitar 4 jam. Nah, hingga saat ini memang proses perbaikan jalan sudah dilakukan. Kemarin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah meninjau dan mengatakan sekitar 2 minggu proses atau perbaikan jalan nasional di tempat kami melaporkan ini, dari Lembah Anai, kemudian Tanah Datar, Padang Panjang, hingga ke Kota Padang ini akan dilakukan begitu. Sementara begitu, Mario. Ya, Reza, dan dari pantauan Anda apa sampai saat ini yang masih menjadi kesulitan tim SAR di sana? Ya, tim SAR memang tadi kami sempat berbincang dan menghubungi sejumlah tim SAR begitu ya. Yang menjadi proses pencarian kesulitannya adalah rute pencarian yang cukup panjang begitu ya. Rute pencarian tadi sudah kami sampaikan, ada 2 titik, mulai dari atas dari Jembatan Kembar Silayang Padang Panjang, Tanah Datar, kemudian melewati Lembah Anai hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Kurang lebih kalau dilihat begitu ya, rute pencariannya itu 3 hingga 4 km, sehingga itu menjadi kesulitan dari tim SAR untuk melakukan proses pencarian korban, karena korban yang diduga hanyut begitu ya, terbawa material banjir bandang ini mulai dari Jembatan Kembar Padang Panjang, kemudian melewati Tanah Datar, kemudian melewati Lembah Anai hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Dan itulah yang saat ini masih menjadi kesulitan dari tim SAR, yaitu rute pencariannya yang cukup panjang untuk mencari korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, Mario, yang bisa kami laporkan. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas. Selamat bekerja kembali. Mood Court Community Fakultas Syariah dan Hukum mengadakan Legal Forum and Simulation Tournament 2025 di Kota Palembang dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sebagai tuan rumah. Kompetisi bertaraf nasional ini diikuti hampir seluruh fakultas atau universitas syariah dan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak tanggal 2 September 2025. Usai tahapan panjang, 6 delegasi terpilih untuk berkompetisi di babak final dengan melakukan praktik langsung atau peradilan semu menyelesaikan simulasi kasus perdata di Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang pada Sabtu 29 November. Ketua Pengadilan Agama Palembang, Muhammad Aliuddin, bilang kompetisi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang mumpuni di bidang hukum acara. Selain itu, mahasiswa yang sudah melakukan persidangan semu bisa menjadi persyaratan untuk menjadi aparatur pengadilan seperti hakim, jaksa, kuasa hukum, dan lainnya. Kami berharap nanti ada kebijakan dari Mahkamah Agung. Mudah-mudahan nanti saat penerimaan calon hakim atau calon pegawai ada ditambahkan di sana syaratnya diutamakan yang pernah atau menjadi tim dari MCC di universitas di Indonesia. Harapan kita tentu saja di setiap fakultas hukum dan fakultas syariah
universitas di Indonesia kiranya menjadikan MCC ini sebagai bagian penting. Karena ini memang kebutuhan dari kami lembaga yudikatif, khususnya lembaga peradilan. Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berharap apa yang didapat seluruh peserta bisa dipraktekkan dalam dunia nyata melalui wadah MCC. Jadi kita ingin anak-anak kita tidak saja menguasai, memahami teori-teori ilmu hukum ataupun hukum Islam, tetapi juga bisa mempraktekkan ilmu tersebut melalui latihan MCC di MCC ini. Dan itu tidak cukup. Kalau kita hanya latihan, kita hanya bisa tahu diri kita sendiri tanpa bisa mengukur secara objektif bagaimana orang-orang yang lain. Sementara itu, penyelenggaraan kompetisi ini juga disambut baik oleh peserta yang bilang mereka dapat ilmu penting dan menjadi bekal saat terjun langsung di dunia hukum Indonesia. Sungguh menarik ya, apalagi ini pengalaman pertama kami mengikuti NMCC Perdata, khususnya di pengadilan agama. Jadi memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Kerja keras kami memang terbayar ya. Setiap hari kami latihan dari jam 10 sampai jam 9. Ilmu yang terutama dari karena kita anak hukum, lulusan hukum atau sarjana hukum ini sangat-sangat menjadi bekal yang sangat penting. Kita banyak mendapatkan ilmu yang kita dapat seperti dari pemberkasan, semua berkas majelis hakim, kuasa hukum hingga saksi-saksi itu kita mengerjakan. Jadi kita itu paham semuanya dunia litigasi atau dunia peradilan itu kita menjadi sangat-sangat mendapat banyak ilmu. Adapun 6 fakultas yang berkompetisi di final, yakni delegasi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, UIN KH Ahmad Sidik Jember, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Universitas IBA. Mengusung tema From Courtroom Practice to Real Justice, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kompetisi mahasiswa hukum melalui simulasi peradilan yang mendekatkan mereka pada praktik penegakan hukum yang sesungguhnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya sejumlah kepala daerah di Sumatera bagian utara menyatakan tak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor dan mendorong penetapan status bencana nasional. Akankah pemerintah pusat mengabulkan? Seperti apa dampaknya dalam mempercepat proses penanganan bencana? Kita ulas dalam dialog. Wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor hingga sepekan pasca bencana. Masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau di Kabupaten Nagan Raya Aceh, itu kita ada 5 orang yang sekarang masih hilang. 5 orang yang masih hilang. Dan ada 4 kecamatan yang terdampak. Yang paling parah 1 kecamatan lagi itu masih terisolir sekarang. Kecamatan Betung, Atu, Banggalang ya. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu, termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya
bencana besar ini dapat diterapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini maka penanganan akan lebih cepat, dan kami memang sudah kewalahan sekali dengan kemampuan daerah sebagaimana tadi kita sudah menandatangani ketidakmampuan daerah. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian, ya tentu ini butuh waktu yang cukup panjang. Nanti belum ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. BNPB menjelaskan penetapan status bencana nasional dilakukan berjenjang. Bila sampai level pemerintah provinsi sudah tidak sanggup menangani bencana, baru akan dikaji penetapan status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat, dan itu sudah dilakukan. Tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah, itu masih dilakukan kajian, karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. BNPB mengakui dan menghargai banyak sekali desakan untuk penetapan status bencana nasional. Namun saat ini, pemerintah pusat juga sudah turun mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah kepala daerah di Sumatera bagian utara menyatakan tak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor dan mendorong penetapan status bencana nasional. Akankah pemerintah pusat mengabulkan? Sepenting apa dampaknya dalam mempercepat proses penanganan bencana? Kita ulas bersama narasumber. Ada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Selamat pagi Pak Gubernur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga bersama kita Bupati Aceh Tengah Halili Yoga. Selamat pagi Pak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aceh Tengah. Dan juga Melva Harahap, Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis Walhi. Selamat pagi Mbak Melva. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bapak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gub, bagaimana Anda melihat update sampai saat ini di Sumatera Barat sendiri? Seperti apa? Apakah memang sampai saat ini dengan kondisi 9 hari ya Pak ya, proses evakuasi berjalan, terus juga bagaimana proses untuk masuk ke daerah terisolasi juga dilakukan? Apakah masih ada Pak di Gubernur di wilayah Sumatera Barat yang masih terisolasi sampai saat ini belum bisa dimasuki? Ya, ada memang beberapa daerah yang memang sangat-sangat di pinggir kota sekali, yang memang belum tersentuh. Di antaranya adalah di daerah pesisir selatan, kemudian juga di daerah Kabupaten Agam. Dan mudah-mudahan dari relawan yang kita kerahkan itu akan bisa masuki lokasi tersebut. Dan terutama sekali adalah dalam rangka untuk backup untuk permakanan untuk warga kita tersebut. Dan kemudian juga ada beberapa akses jembatan yang patah, kemudian juga tanah jalan yang longsor, terban, sehingga memang itu tidak bisa diakses. Walaupun demikian secara bertahap kita ada koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian juga balai, jalan, dan kemudian juga sungai yang lainnya. Kemudian didukung dengan Forkopimda, karena memang kita alhamdulillah dukungan dari Forkopim luar biasa, dari Pangdam, dari Polda, dan semuanya bergerak. Dan sehingga kita sudah punya posko terpadu dalam rangka untuk menyikapi ini semuanya. Dan dalam cara bertahap kita akses yang belum terbangun itu bisa dilewati oleh sepeda motor, kemudian setelah itu nanti mobil pribadi, dan kemudian mobil besar.
Itu secara bertahap ini akan kita laksanakan. Ya. Dan mudah-mudahan hari ini akan ada perkembangan lebih baik. Oke, Pak Gub, dari daerah-daerah yang Anda sebutkan tadi, ini praktis tidak bisa dilewati ya? Maksudnya untuk daerah terisolir ini, belum dapat bantuan sama sekali atau bagaimana? Sudah jelas kalau seandainya akses belum terbangun, karena memang masyarakat di Sumatera Barat ini, terutama sekali di kabupaten kota ini kan tersebar dan mengelompok. Seperti Pasaman Barat itu di daerah pantai. Kemudian daerah pantai mungkin sungainya terputus. Kemudian jaraknya juga cukup jauh. Maka oleh sebab itu ini belum tercover secara maksimal. Dan demikian juga untuk akses jalan tentunya. Jadi karena ada kantong-kantong masyarakat seperti itu, maka inilah yang belum semuanya belum tercover. Tapi itu makanya informasi ini kita dapatkan, maka kita langsung kirim TNI, Polri, dan kemudian juga relawan-relawan untuk bisa mengakses ke lokasi. Oke, lantas bagaimana cara bertahan hidup masyarakat yang masih terisolir ini, Pak? Apalagi kalau misalkan mungkin saja bantuan belum masuk, belum dirasakan oleh mereka. Ya, tentu itu suatu permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini. Dan juga ketersediaan tentang air ya, air bersih, air minum ini juga menjadi tantangan juga bagi kita. Termasuk di Kota Padang sendiri, itu ketersediaan air, itu suatu hal yang mesti kita segerakan. Itu makanya kita melibatkan banyak pihak untuk hal ini semuanya. Dan ketika ada informasi-informasi seperti itu, kan sekarang ini ada mungkin mereka punya akses informasi melalui media. Nah, kita langsung turunkan ke lokasi tersebut untuk bisa diakses dan kemudian sehingga apa yang mereka perlukan bisa terbantu. Dan alhamdulillah juga bantuan ini juga diberikan juga melalui helikopter yang diterbangkan dari Kota Padang, dari BIM ke lokasi tersebut. Oke, saya ke Pak Bupati Aceh Tengah. Pak Bub, apakah ini permasalahan yang sama juga melihat seperti di Sumatera Barat ini? Bahwa di Aceh Tengah juga masih ada kecamatan dan juga desa yang sampai saat ini masih terisolir. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua yang mendengarkan kami dari daerah dataran tinggi Gayo. Untuk Aceh Tengah ini memang sampai hari ini kemarin 87 desa terisolir yang belum tersentuh. Tapi hari ini bertambah, semalam ada longsor satu kecamatan, ini cukup parah, cukup berat, bertambah menjadi 104 desa yang belum. Ini belum ada 104 desa yang terisolir sampai saat ini? Bertambah kemarin, yang sebelumnya 87, nah sekarang bertambah lagi. Karena baru terjadi longsor yang cukup berat di satu kecamatan. Sehingga hari ini kita melihat sulit sekali kita mendapatkan akses karena jembatan longsor. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kemarin juga ada bantuan lewat pesawat, helikopter, ini membantu beberapa desa. Karena mereka sudah sampai hari ini ada sebagian memasak pisang untuk makanan sehari-hari, dan itu disuarakan. Ada sebagian dapat jalan kaki, tapi itu dia tempuh 2 hari karena jauh sekali. Tapi itu medannya cukup berat, dan ini yang membuat daerah kita cukup berat. Yang kemudian daerah Aceh Tengah ini kan aksesnya putus semua, tidak ada hubungan lewat darat, tidak ada, hanya satu-satunya jalan udara. Yang selanjutnya listrik mati, kemudian Telkomsel juga mati. Jadi semuanya lumpuh. Nah, sehingga kemarin juga terjadi juga aksi dari masyarakat ke kantor bupati. Ribuan masyarakat hadir karena ada sebagian tidak ada beras lagi, BBM. Dan terus kami sampaikan bahwa ini bencana musibah kita bersama, bukan hanya daerah kita sendiri, beberapa daerah begitu. Oke, Pak, di luar bayangan 80 menjadi 100 desa. Kalau kita lihat tadi Anda bilang ada yang bertahan dengan makan pisang dan segala macam seadanya karena aksesnya terputus, terisolir. Bagaimana cara bertahan hidup? Berapa lama prediksi Anda jika bantuan belum masuk lagi, Pak, sampai saat ini? Ini waktunya kita mau masukkan alat berat terbatas, BBM juga tidak ada lagi. Maka ini selain daripada kehadiran pemerintah pusat atau provinsi, ini kami tidak bisa memprediksi. Kenapa kami beberapa waktu yang lalu terus melayangkan ketidakmampuan daerah untuk menangani ini? Karena kami lihat potensi di daerah. Bahkan ada sebagian desa itu
95% rumahnya tidak ada lagi. Bahkan ada yang 80% seperti itu. Jadi kita mengharap memang Pak Presiden juga berat tugasnya, Pak BPNPB juga berat, tapi mungkin dengan keberadaan, dengan ketidakmampuan di beberapa daerah, ini kan menjadi atensi bahwa daerah ini perlu dibantu secara terus-menerus. Oke Pak Bub, daerah ini perlu dibantu secara terus-menerus. Apakah ini kita buka-bukaan saja Pak ya? Ini yang membuat Anda pada akhirnya meminta untuk ditetapkan sebagai bencana nasional? Ya, ini salah satu fakta di lapangan. Kalau ini ditangani oleh kabupaten, tentu ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Mungkin provinsi juga tidak sanggup, karena begitu besar. Menurut Anda provinsi juga tidak sanggup Pak? Kalau melihat potensi seperti ini, karena karena kita jalan ke ruas menuju daerah kita kan sulit sekali. Dan kalau ini tidak terbantu dalam waktu 4 hari ke depan, ini nggak tahu lagi masyarakat nanti mereka nanti apakah nanti dapat beras. Ya. Kalau gas kita tidak pikir lagi, BBM juga tidak pikir lagi, yang penting ada beras saja, bisa makan sudah cukup. Nah, aksesnya. Pak Bub, apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda bayangkan jika pada akhirnya ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi masih berharap sumber dari pemerintah provinsi untuk menembus atau memberikan bantuan kepada mereka yang daerah terisolir? Apa yang Anda bayangkan? Saya membayangkan kan kalau masyarakat kita nanti tidak makan, terus mereka tidak ada obat-obatan, kesehatan, dan semua kebutuhan mereka tidak terpenuhi, bukan saya saja yang membayangkan, mungkin Mas juga bisa membayangkan bahwa begitu berat. Ini rasa kemanusiaan kita. Tapi upaya ini kami melihat beberapa waktu yang lalu ini atensi dari pemerintah pusat cukup bagus untuk mengirimkan bantuan. Nah, kalau lewat udara kita akui memang ini kan terbatas seberapa banyak yang dapat dikirimkan ke daerah kita. Tetapi solusinya sudah mulai semakin hari ada. Tapi ini tidak totalitas, hanya sebagian. Dan alhamdulillah kemarin ada daerah yang terpencil yang desanya habis ada 4 desa, tapi kemarin dapat bantuan melalui helikopter, dan itu bahagia sekali kami. Daerah kami bahagia, dan mereka ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membantu daerah ini. Tapi untuk hari ini yang terimbas. Masalahnya sekarang yang tidak terimbas juga bermasalah hari ini. Masyarakat yang tidak terimbas juga bermasalah karena tidak ada lagi stok bahan makanan. Dan ini mungkin ini yang harus segera dilakukan oleh baik pemerintah provinsi dan pusat. Oke Pak Bub, saya ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gub, apakah apa yang menjadi kendala dan juga situasi di Aceh Tengah ini juga Anda rasakan di Sumatera Barat? Ya jelas tentunya bahwa saya kesusahan dirasakan oleh teman-teman kami di kabupaten kota, provinsi Sumatera Utara dan juga Aceh. Termasuk juga dialami oleh sebagian masyarakat kita di Kota Padang, Sumatera Barat, kami dan juga kota-kota yang lain. Tentu ini memang harus menjadi semangat kebersamaan kita, apalagi dalam rangka untuk rehabilitasi nantinya. Untuk sekarang aja mungkin ada yang mengalami kesusahan, itu saya kira ini perlu kajian pertimbangan. Pak Gub. Untuk hal lebih strategis ke depan. Pak Gub, sama seperti Pak Bupati tadi, kita juga yang mau buka-bukaan juga di sini terkait dengan penanganan selama ini. Provinsi masih sanggupkah atau harus bencana nasional sebenarnya? Berbicara kita masalah kesanggupan, untuk masalah anggaran, kita Sumatera Barat juga sangat terbatas karena 2,6 triliun di tahun 2026 ini anggaran kita yang di efisiensi. Berjelas kita nggak mampu untuk membangun infrastruktur, apalagi kerusakan kita ini tidak kurang daripada 4 triliun. Di Sumatera Barat, begitu itu semuanya pertanian, kemudian juga meninggal, dan kemudian juga beberapa akses yang terputus, longsoran dan semuanya. Jadi kaitan infrastruktur saya kira ini memang sedang berat bagi kita, dan sehingga memang, dan termasuk juga kaitan dengan beberapa kebijakan-kebijakan dari masalah kehutanan. Ini kan juga perlu perencanaan secara lebih komprehensif untuk kedepannya, karena memang ada kita lihat dari segi peraturan seperti ada mudahnya masyarakat pengguna hak atas tanah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa seizin daripada kita di daerah, gitu kan. Nah, ini adalah
yang sempat juga kita protes waktu itu ke kementerian, bahwa ini memang dipertimbangkan dan ini kan salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan dan lahan-lahan yang ada di daerah kita ini. Oke, saya ke Mbak Melva. Mbak Melva, bagaimana Anda melihat bahwa Provinsi Sumatera Barat untuk infrastruktur anggaran pun kesulitan, apalagi di Aceh Tengah yang tadi juga sudah bilang bahwa banyak terisolir. Perlukah sebenarnya bencana nasional saat ini juga? Mbak Melva, Anda bisa mendengar suara saya? Sepertinya ada permasalahan komunikasi. Saya kembali ke Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Pak Gub, hingga saat ini Anda tadi menyatakan bahwa secara anggaran tidak sanggup. Apakah ini bagian atau kata lain dari harus nasional yang ambil alih sebenarnya untuk termasuk anggaran ini? Ya, saya kira mau tidak mau ada dukungan dari pusat itu, makanya saya sudah mengirim surat kepada Pak Presiden dan juga kepada kementerian untuk mengembalikan anggaran yang kemarin efisiensi. Ya, kenapa? Karena itu sekarang sangat dibutuhkan, termasuk juga dalam tanggap darurat yang ada sekarang ini. Nah, dalam hal ini dukungan dari beberapa pusat sangat kita harapkan, dan termasuk juga adalah dalam hal perencanaan kawasan, ya, yang kita ada tutup mata ya, bahwasanya di muara-muara sungai dan kemudian juga kebutuhan kita di danau Singkarak yang kita lihat sekarang ini banyak potongan-potongan kayu dalam hal ini. Nah, ini kan adalah di antara satu fakta bahwasanya masalah hutan kita ini perlu kita kendalikan secara lebih baik dan perlu terencana dan perlu ada ketegasan-ketegasan. Dan kemarin pun kami juga dengan anggota DPR RI Pak Andre Rosiade dan kemudian juga dengan para Masaleh, kemudian Bu Nevi, dan kemudian juga beberapa anggota DPR RI yang lainnya, dan juga mendiskusikan ini perlu langkah-langkah secara bersama-sama dalam hal untuk mengantisipasi untuk ke depannya. Oke, saya ke Mbak Melva, sepertinya sudah terhubung kembali bersama kita. Mbak Melva? Ya. Oke, Mbak Melva, perlukah ini ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional? Melihat kita ada cerita tadi, Provinsi Sumatera Barat dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Iya, Mas, selamat pagi Pak Gubernur dan Pak Bupati. Saya turut berduka cita atas apa yang dialami oleh teman sahabat kita yang ada di 3 provinsi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Mario itu, pemerintah daerah saja sudah mengatakan demikian gitu. Jadi rasanya penting untuk jadi pertimbangan ketika bencana ini kita naikkan statusnya sebagai bencana nasional. Concernnya Walhi adalah kita melihat bencana di 3 provinsi ini bukan serta-merta bencana alam, tapi memang kita menyebutnya sebagai bencana ekologis. Karena selain memang tata kelola yang tidak berpihak terhadap lingkungan hidup begitu, tapi ini juga kita melihat ada kegagalan dan tidak baiknya kita melihat alam, sehingga yang kita rasakan saat ini kolaps pranata kehidupan. Dan itu disampaikan sama Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Bupati Aceh Tengah, dan kita melihat sedemikian rupa begitu ya, yang disampaikan oleh teman-teman media juga apa yang terjadi di sana. Akses jalan terputus, komunikasi terputus begitu ya. Belum lagi kemudian ada yang masih bertambah jumlahnya dari hari ke hari. Dan ini kalau bagi Walhi melihat ini satu ya, bukan hanya serta merta bencana alam, tapi ini kita sebut sebagai bencana ekologis karena kita tidak mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di 3 provinsi ini gitu. Dan kita tahu misalnya faktanya banyak mengatakan bahwa Sumatera itu dilindungi oleh Bukit Barisan. Itu adalah punggung Sumatera yang kemudian sudah dieksploitasi secara masif begitu ya. Jadi ke depan selain memang kita review semua apa yang ada di atas perizinan-perizinan, perlu juga mengembalikan ekosistem yang ada, dan perlu juga memang mempercepat pemulihan di 3 provinsi itu dengan menetapkan statusnya sebagai. Mbak Melva, kalau misalkan pada akhirnya tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional, pemerintah pusat tidak mengambil alih secara langsung, menurut Anda, tadi ada cerita terisolir, susah dapat bantuan. Prediksi Anda, kalau memang tidak sampai bencana nasional, apakah mungkin saja
ini jatuh korban juga, terutama mereka yang terisolir ini. Iya, saya meyakini itu, Mas, akan bertambah korban yang terdampak atau penyintas yang terdampak begitu ya. Karena misalnya sampai hari ke-6 dan ke-7, Pak Bupati dan Pak Gubernur juga mengatakan ada masih daerah-daerah yang belum tersentuh begitu. Itu satu. Dan di Undang-Undang 27 tahun 2000 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang kebencanaan, kan negara harus menjamin hak hidup dan hak dasarnya warga negaranya ketika terjadi bencana. Bahkan sebelum terjadi bencana harus dilindungi dari resiko-resiko apa yang terjadi ketika bencana. Tapi fakta yang hari ini itu nggak terpenuhi secara hak dasar dan hak hidupnya. Jadi menurut kita ini nggak perlu lagi jadi perdebatan antara pemerintah daerah, pemerintah nasional, perlu memang mengambil sikap cepat. Itu sebenarnya untuk melancarkan distribusi bantuan dulu, Mas. Kita fokus ke humanitariannya. Di luar perizinan-perizinan ada industri eksploitatif di atasnya ya. Yang kedua ini untuk jangka panjang, pemulihan jangka panjangnya kan perlu juga memperbaiki jalan. Misalnya Aceh sangat bergantung dengan Sumatera Utara untuk kebutuhan pokok gitu. Jadi memang harus itu diperbaiki dengan cepat, dan dengan mengatakan ini sebagai bencana nasional ini menuntut tanggung jawab negara begitu ya. Saya ke Bupati. Maaf, saya potong dikit, Mas, saya tambahi. Perlu juga rasanya bukan hanya tanggung jawab negara, tapi korporasi-korporasi yang ada di situ juga harus bertanggung jawab terhadap dampak ekosistem dampak ekologis, bencana ekologis yang mereka yang kita lihat hari ini. Saya ke Pak Bupati Aceh Tengah. Pak Bupati, kalau misalnya tadi Mbak Melva bilang mungkin saja akan jatuh korban lagi jika daerah yang terisolir ini tidak segera mendapatkan bantuan. Keluhan seperti apa? Apakah mungkin saat ini mereka sudah keterbatasan makanan yang mungkin disampaikan langsung kepada Anda walaupun masih bermasalah komunikasinya di sana? Memang sampai hari ini Mas Mario, itu di 87 yang kemarin desa yang terisolir, ini kalau kita mendengar yang jalan kaki selama 2 hari 2 malam itu, kita pasti menangis. Kita tidak lagi berbicara status nasional, tapi berbicara secara manusianya. Bagaimana saudara kita, sahabat kita hari ini yang tidak dapat akses makan, akses jalan juga tidak ada, listrik juga tidak ada, semuanya tidak ada. Mereka butuh obat juga tidak bisa kita bantu. Nah ini tentu kan penting. Kita tidak lagi berbicara 100 nasional, provinsi, tapi inilah keadaan daerah masing-masing yang ketidakmampuannya, kita pasti menangis, kita pasti sedih. Karena ini kan butuh kebijakan yang objektif secara manusia. Tetapi kami terus berupaya secara kabupaten, tapi kebatas kemampuan kabupaten ini kan sangat terbatas. Dan hari ini kalau daerah ini tidak dibantu dengan pesawat udara, ini tidak mungkin dapat kita bantu. Sulit sekali, tidak mungkin. Dan ini sudah setelah kami diskusi dengan Forkopimda, dengan TNI Polri juga pakai sepeda motor juga tidak bisa ditembus. Nah, begitulah keadaan hari ini. Ini sudah masuk hari ke-9, jadi mereka belum tersentuh. Ini tentu mereka menyampaikan yang hadir ada kemarin beberapa orang yang sudah memakan pisang apa adanya, kemudian ubi-ubian, dan ini kan salah satu bentuk bahwa kabupaten ini tidak mampu lagi, tidak mampu untuk melaksanakan ini secara kebijakan. Pak Bupati, Anda sepertinya sangat terpukul dengan kondisi seperti ini ya, bahwa masyarakat Anda terkena bencana seperti ini, berusaha ingin membantu tetapi ketidakberdayaan itu yang membuat pada akhirnya Anda meminta untuk ini bencana nasional. Seperti itu ya Pak? Ya, ini kan pertama kami juga jom seperti ini Starlink, hanya beberapa tempat saja. Kalau nanti bergeser 10 meter saja sudah kita tidak ada lagi jaringan. Itu untuk level bupati saja. Untuk bupati saja sulit sekali. Apalagi masyarakat yang lain. Maka ini salah satu bentuk bahwa masyarakat hari ini butuh sentuhan pemerintah pusat. Kemudian kalau kita bayangkan hari ini, kalau akses darat ini tidak bisa dilalui dalam beberapa hari, tentu semuanya kehabisan makan, kehabisan bahan pokok, kesehatan. Kita melaksanakan pelaksanaan kesehatan saja hari ini memang cukup terbatas, obatnya terbatas, bahkan ada masyarakat yang kita layani hanya sekedar tugas daripada dokter untuk dilayani masuk ke rumah sakit sudah, karena keterbatasan. Jadi oleh karena itu kita berharap bahwa semuanya sama,
Nanti mungkin Pak Presiden sudah bijak sudah bijak dengan diskusi kita seperti sudah bijak dia. Kepala BNPB juga sudah bijak. Semua menteri, Pak AHY kemarin juga sudah hadir kemari dan beberapa kementerian sudah hadir. Mereka melihat fakta. Tentu mereka sudah menyampaikan Pak Menteri ini, para menteri sudah menyampaikan ke Pak Presiden tentang fakta yang ada di lapangan. Satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa memang daerah kita ini kan daerah tujuan wisata. Biasanya Sabtu Minggu itu ramai dan hotel-hotel sudah penuh, biasanya seperti itu. Dan objek wisata hari ini hampir 30% itu hancur semua. Totalitas itu hancur. Nah, tentu ini membuat rasa hati kita memang cukup tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa selain daripada berusaha, berdoa, terus berupaya bahwa pemerintah pusat nanti hadir ke semua daerah, bukan hanya ke Aceh Tengah, ke semuanya, seperti itu. Iya. Saya ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak, kalau misalkan pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Mbak Melva dari Walhi, jika tidak bencana nasional statusnya dinaikkan, mungkin akan ada tambahan korban, terutama mereka yang terisolir. Menurut Anda seperti itu juga, Pak? Ya, saya kira kalau makanan tidak bisa distribusikan, obat-obatan juga tidak sampai, dan kemudian juga komunikasi yang terbatas. Apalagi ini dari BMKG terakhir juga menyampaikan kepada kita, bahwasanya ada kemungkinan juga rob yang akan terjadi di daerah pantai. Nah, ini kan juga adalah suatu hal yang perlu kita sikapi segera dan secara bersama-sama. Dan dalam hal ini tentu kita tidak menginginkan akibat ketidakmampuan kita maupun keterbatasan kita, kemudian warga kita meninggal. Sekarang sia-sia keberadaan kita bersama. Nah, sementara kita di sini ada daerah pusat, kemudian dan semua potensi yang kita miliki. Mau tidak mau, saya kira memang harus digerakkan seluruh potensi yang ada untuk bisa tembus ke sana dengan apa yang kita miliki, sehingga memang rakyat terbantu. Dan itulah wujudnya pemerintah, dan itu wujudnya kita mendirikan negara ini, kan itu wujudnya kita. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau memang ada terkorban jiwa karena kelalaian dan ketika pertimbangan yang panjang bagi kita, sementara ini mereka tidak makan, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, saya kira ini perlu kita evaluasi bagaimana kita dalam hal bernegara dan berbangsa. Ya. Pak Gubernur, berarti menurut Anda segera ditetapkan sebagai bencana nasional, tidak perlu menunggu jatuh korban, seperti itu ya Pak ya? Harusnya begitu. Ya. Oke, Mbak Melva, bagaimana Anda melihat bahwa ini, seperti Anda katakan tadi, jatuh korban tidak ingin dari para kepala daerah ini, bahwa status bencana nasional perlu disegerakan. Pemerintah pusat perlu ambil alih segera, bahwa masih ada daerah terisolir, iya, tapi untuk mengaksesnya pun sangat-sangat susah. Ya, Mas Mario, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur, mohon izin. Sebenarnya kan bencana kali ini juga harus kita sikapi sebagai keputusan politik begitu. Karena apa yang kemudian didapat dari keputusan politik itu adalah respon cepat pengerahan semua tenaga, sarana prasarana yang dimiliki oleh negara begitu untuk memulihkan kehidupan, peranata kehidupan yang ada di 3 provinsi itu. Jadi perlu rasanya untuk menjadi kekuatan bersama, konsentrasi bersama begitu ya, untuk merespon bencana, tanggap darurat apa segala macam. Sebenarnya ini masalah kemauan kalau menurut kita di organisasi masyarakat sipil Walhi dalam hal ini ya, bahwa ini momentum untuk mereview kembali bagaimana tata kelola kita dalam merespon bencana. Bencana kali ini kan sebenarnya ada beberapa bencana berulang, tapi kemudian dampaknya semakin besar karena banyak hal bisa kita lihat apa-apa aja halnya. Apakah daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya yang tidak berpihak lagi begitu. Ada anomali cuaca yang terjadi pada saat ini akibat krisis iklim begitu. Lalu kemudian ketidaksiapan kita dalam merespon bencana. BNPB sudah punya peta rawan bencana tapi nggak pernah jadi rujukan dalam melakukan pembangunan dimanapun begitu. Jadi banyak hal, banyak PR, dan ini menurut kita adalah keputusan politik yang harus diambil pemimpin negara baik nasional maupun daerah, dan menjadi konsentrasi bersama mengerahkan semua kekuatannya untuk melakukan pemulihan. Sangat panjang pemulihannya memang. Pak Gubernur mengatakan juga akan panjang, Pak Bupati juga mengatakan sangat panjang, tapi ini perlu menjadi politik pengambil keputusan keputusan politik dalam merespon bencana ini. Dan Pak Melva, apakah menurut Anda apakah menurut Anda apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati Aceh Tengah ini menjadi perwakilan bahwa seluruh bagian daerah di Sumatera bagian utara ini juga sama ingin segera ditetapkan sebagai status bencana nasional? Saya rasa Mas, bukan hanya sekedar
menyatakan sebagai status bencana nasional supaya semua dikerahkan ke situ gitu ya. Tapi yang perlu yang menjadi semangatnya adalah yang disampaikan sama Pak Gubernur sama Aceh, pengen pulih cepat. Kita ingin bangkit cepat dari bencana ini begitu. Kita ingin bisa melakukan aktivitas bekerja, belajar, bermain di 3 provinsi ini gitu. Dan itu harus punya konsentrasi dan butuh keseriusan dalam merespon ini. Jadi selain status bencana itu mempercepat pemulihannya, tapi kemudian adalah koordinasi harus bekerja juga menurut kita antar pemerintah daerah, provinsi dan nasional. Itu menjadi hal yang harus diseriusin dan harus diambil sikapnya. Dan kalau itu nggak kita seriusin, maka kita akan mendengar bertambah lagi ternyata desa yang terisolir, bertambah lagi korban jiwa yang terisolir, dan masih ada kemudian beberapa daerah yang terdampak yang ternyata belum kita bisa pastikan sampai hari ini. Harapannya memang besok sudah tidak ada lagi jumlah korban desa yang bertambah terisolir dan sebagainya dan sebagainya. Gitu Mbak. Mas. Saya kasih terakhir kepada Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, singkat saja. Apa yang menjadi keluhan dan sampai saat ini apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat? Pak Gubernur silakan. Yang pertama, karena efisiensi, maka kita perlu dukungan anggaran yang lebih maksimal lagi. Infrastruktur kita, sekolah kita, rumah ibadah kita, dan kemudian juga puskesmas dan sesuatunya yang mau mesti dibenahi. Tapi juga dengan terganggu yang sekarang ini. Dan saya kira barangkali mungkin kalau bukan bencana nasional, barangkali mungkin juga bisa bencana regional Sumatera begitu. Sehingga memang barangkali mungkin ini juga menjadi langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki oleh pusat ataupun juga kita di Sumatera ini. Insya Allah mendengar cerita Pak Bupati tadi, maka kita juga akan bersinergi dan juga akan menggerakkan potensi-potensi yang kita miliki Sumatera untuk backup Aceh, Pak Bupati. Dan insya Allah juga kita akan juga perantau-perantau kita untuk bisa bersinergi merangkak untuk melapangkan dan meringankan beban yang dihadapi oleh warga kita. Oke, Pak Bupati singkat saja, boleh apa yang ingin disampaikan? Pertama mungkin anggaran anggaran untuk tanggap darurat ini perlu dipertimbangkan ditambah. Yang kedua, akses jalan darat ini penting sekali karena seberapa banyak pun ini bantuan cukup besar dari luar tapi tidak bisa disampaikan. Yang ketiga adalah maunya ada satu standby helikopter yang bisa membantu ke desa-desa yang terisolir. Karena kemudian hari ini bahan pangan, obat-obatan ini sangat mendesak. Mungkin itu yang sangat mendesak yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pada para menteri yang mendengarkan suara kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, dan juga apa yang disampaikan ini semoga bisa didengarkan oleh pemerintah pusat untuk nantinya bagaimana bersinergi dengan pemerintah daerah untuk cepatlah Pak. Ini selesaikan bencana, terutama memberikan bantuan kepada mereka yang terisolir yang sampai saat ini masih terus meminta uluran tangan kita semua. Terima kasih sekali lagi Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah atas apa yang disampaikan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Melva Harap, manajer penanganan dan pencegahan bencana ekologis Walhi. Kita berharap ini cepat selesai. Dari keluarga Kompas TV turut berduka atas kejadian ini. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Mario. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, warga korban banjir yang merekam kerusakan parah di permukimannya di wilayah Aceh Utara meminta pemerintah daerah hingga pusat untuk peduli segera membantu memulihkan situasi dan kondisi korban banjir karena mereka sudah tak punya apa-apa lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seorang warga merekam situasi di permukimannya di Dusun Bidadari, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang porak-poranda setelah diterjang banjir bandang. Di rumah tulang saya punya Syaiful Ansori menunjukkan rumah paman dan rumahnya yang rusak parah dengan timbunan lumpur tebal. Bentuknya sudah. Menurutnya, ketinggian banjir bandang saat 26 November lalu mencapai 12 meter. Rumah-rumah warga rusak parah tak bersisa dan akses ke sejumlah desa juga terputus. November 2025
air itu setinggi hingga 12 meter. Ya, mudah-mudahan ya pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten peduli. Ya. Nah, itu habis semuanya. Warga Aceh Tamiang yang terjebak banjir mengungsi dengan cara menumpang truk. Mereka mengungsi dengan membawa barang seadanya. Ada juga kendaraan yang membawa bahan kebutuhan pokok yang mencoba melintasi banjir. Warga mengaku bertahan dengan makanan seadanya. Dengan kondisi kami juga punya 3 bayi ya, punya 3 bayi. Ya dengan seadanya apa yang ada gitu, cuma kami dapat snack yang lewat dari jalan, tak dari mana mungkin yang lewat, kami ngambil di depan-depan kayak gitu Bang, untuk bertahan. Seperti itu. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka ke Gor Aceh Tamiang yang sebagian masih terendam banjir. Banyak warga datang dengan kondisi memprihatinkan karena kehilangan sebagian besar barang-barang mereka. Banjir besar yang melanda wilayah Aceh Tamiang membuat ratusan warga harus segera mencari tempat aman. Dan gedung olahraga Tamiang di Desa Terban menjadi lokasi utama penampungan karena mudah dijangkau dan dinilai aman. Video yang diunggah oleh akun Instagram @langsaku menunjukkan kondisi di dalam gor. Terlihat ratusan warga dari sejumlah desa memadati ruangan. Mereka datang dengan membawa barang seadanya, mulai dari pakaian, selimut, hingga perlengkapan bayi. Kalau pengungsi banyak di Karangbaru. Sementara pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara Aceh, ratusan warga di Desa Kedegedong, Kecamatan Samudra, Aceh Utara Aceh, masih bertahan di pengungsian. Pasca banjir yang melanda Kecamatan Samudra, Aceh Utara, warga di Desa Kedegedong masih bertahan di pengungsian. Mereka bertahan dengan segala keterbatasan di masjid selama 8 hari. Warga kini sangat membutuhkan bantuan, mulai dari makanan, selimut, sarung, pakaian, hingga obat-obatan. Kondisi warga ada yang sakit-sakitan, ada yang masih sehat, tapi sehatnya nggak berapa sehat gitu. Lelah. Yang dibutuhkan saat ini yang pertama sembako, yang kedua obat-obatan, yang ketiga pakaian. Pakaian kalau ada pakaian bekas pun jadi gitu, karena semua terkena lumpur. Kondisi terkini pasca banjir di Aceh Utara kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zikri Maulana di sana. Zikri, selamat pagi. Zikri, bisa Anda informasikan di mana lokasi tepatnya Anda saat ini dan bagaimana kondisi warga terdampak di sana? Apakah posko pengungsian sudah didirikan dan pendistribusian logistik bantuan seperti apa? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Dapat kami update informasi terkini dampak banjir yang melanda 18 kabupaten kota di Aceh. Saat ini saya berada di Kabupaten Aceh Utara. Di tempat saya laporkan saat ini merupakan salah satu lokasi dampak banjir terparah di Desa Blangpria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Nah, untuk isi pengungsi sendiri memang sangat memprihatinkan begitu Adisti dan juga saudara, dikarenakan sudah 8 hari mereka menempati lokasi pengungsian di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Utara terutama. Mereka hingga kini belum mendapat bantuan yang mencukupi, terutama itu seperti perlengkapan untuk tidur, ada selimut, ada sarung, ada seperti pakaian layak pakai, dan juga tenda yang layak untuk sebuah posko pengungsian. Bahkan hingga saat ini masih ada warga ataupun masyarakat di sejumlah kecamatan yang terdampak parah banjir masih menempati badan jalan dikarenakan rumah mereka belum bisa ditempati. Untuk diketahui Adisti dan juga saudara, banjir yang melanda 18 kabupaten kota di
Aceh ini memang di sebagian titik sudah berangsur surut, namun kondisi lumpur yang mengenangi rumah mereka itu sangat sulit untuk dibersihkan, begitu Adisti. Dan bahkan ada juga masih di Aceh Utara itu, terutama di Kecamatan Langkahan, itu yang merupakan kecamatan kawasan pedalaman, begitu, masih susah untuk diakses, begitu Adisti. Mereka masih banyak kekurangan yang sangat dibutuhkan untuk para pengungsi saat ini, terutama itu yaitu obat-obatan maupun pos kesehatan, dikarenakan para pengungsi sudah 8 hari merasakan banjir ini, belum ada satupun obat-obatan ataupun pos kesehatan, karena kan mereka sudah mulai terserang penyakit seperti kutu air, demam, terutama ini sangat memprihatinkan kondisi anak-anak yang sudah tidak kondusif, begitu Adisti. Oke, Anda berada di desa Blang Meria, salah satu desa yang kemudian juga terdampak cukup parah banjir di sana. Tadi juga Anda menyebutkan ada kecamatan Langkahan yang sampai saat ini juga masih terisolasi. Apa yang kemudian menyebabkan salah satu kecamatan di sana di Langkahan ini terisolasi? Apakah kemudian jembatan karena ada yang putus atau akses jalannya putus di sana? Pendistribusian bantuan sampai saat ini apa yang menjadi kendala di sana sebenarnya? Zikri. Ya, untuk terkait kendala, dikarenakan Langkahan itu kawasan yang sangat kedalaman, begitu kalau bisa kita gambarkan, kalau kita menuju ke lokasi itu dari pusat kabupaten Aceh Utara, yaitu Sukun, kita membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk menuju ke lokasi, dikarenakan lokasi tersebut begitu rendah air. Memang untuk akses seperti jembatan itu tidak terputus, namun untuk menuju ke desa itu disitulah adanya genangan air yang cukup tinggi, begitu Adisti. Namun informasi yang kami peroleh sudah ada tim relawan yang tembus ke lokasi itu, namun masih banyak kesulitan. Meskipun demikian, logistik tetap disalurkan meskipun belum memadai, begitu Adisti. Oke, Zikri, singkat saja, apa yang kemudian paling dibutuhkan saat ini oleh warga terdampak yang masih kurang di sana? Ya, untuk kebutuhan para pengungsi sendiri, yang untuk saat ini mereka itu sangat membutuhkan pos kesehatan maupun obat-obatan dan juga air bersih. Dikarenakan kondisi seperti ini sangat sulit memperoleh air bersih, begitu Adisti. Oke, jadi saat ini warga sangat membutuhkan adanya posko kesehatan yang didirikan karena obat-obatan juga tidak tersedia, termasuk juga adanya air bersih yang sangat sulit di sana. Terima kasih informasinya, semoga menjadi atensi dari pemerintah pusat untuk Aceh Utara. Terima kasih Zikri Maulana melaporkan langsung dari Aceh Utara, Aceh. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Seorang perempuan pingsan saat mengantre BBM di SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara usai pasokan BBM terhenti akibat banjir dan tanah longsor. Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seorang wanita pingsan saat mengantre BBM di SPBU Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebelumnya, pasokan BBM terhenti lantaran akses jalan yang terputus akibat musibah banjir dan tanah longsor. Diduga kelelahan, seorang wanita warga Mandailing Natal ini pingsan saat mengantre untuk mendapatkan BBM. Warga dan petugas SPBU langsung melakukan pertolongan dan membawa wanita tersebut ke tempat yang aman. Polres Mandailing Natal menyebut ribuan warga terpaksa antre hingga beberapa jam untuk mendapatkan BBM lantaran sulit, saudara, dan terbatasnya pasokan BBM. Kelangkaan BBM terjadi hampir di seluruh pulau Sumatera, terlebih di wilayah yang terdampak musibah banjir dan tanah longsor. Ini memang sudah kita atur antara sepeda motor dan mobil, itu dibedakan pengisiannya. Namun terkadang masyarakat karena merasa sudah ngantri lama, rebutan. Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan, baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Paskas,
untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Karena dari antrian ini kita lihat antara becak, sepeda motor dan mobil, terkadang becak ini nyerobot mobil. Jadi kita antisipasi kurang lebih 20 personil dari mulai tadi malam sampai pagi ini kita tambah lagi kekuatan. Sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang belum bisa memastikan ketersediaan BBM di lokasi terdampak bencana di Sumatera. Meski belum bisa memastikan, namun Bahlil menjamin pasokan BBM di lokasi terdampak bencana ini segera tersedia melalui jalur alternatif. Bahlil menambahkan pihaknya meniadakan barcode pada setiap pembelian BBM guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan BBM. Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Entar dulu, tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Tetapi sekarang kita lagi membuka agar barcode yang selama ini menjadi sortir bagi SPBU, sejak tadi pagi sudah kami membuat aturan untuk relaksasi. Sementara Rabu pagi ini, saudara, antrean panjang di sejumlah SPBU masih terjadi di Kota Medan. Warga mulai mengantre di SPBU meskipun jam operasional ini baru dibuka pada jam 8 pagi. Salah satu SPBU yang diserbu masyarakat yang mencari BBM yakni SPBU di Jalan Gajah Mada, Medan. Antrean panjang terjadi hingga memakan setengah badan jalan. Warga sudah mengantre sejak pukul 6.30 pagi. Meskipun SPBU baru buka di jam 8 pagi, warga khawatir tidak kebagian BBM. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai jika dalam setahun ke depan instansi ini tidak memperbaiki kinerja dan citra di mata publik.